Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Sayang Seribu Sayang. Ada hasil survei di Amerika yang mencatat fakta-fakta sebagai berikut. Sebesar 70% dari fitur telepon pintar atau Android tidak terpakai. 70% dari daya kecepatan sebuah mobil mewah mubazir. 70% dari luas lahan villa mewah dibiarkan kosong. 70% dari materi kuliah di universitas tidak diterapkan. 70% dari kegiatan sosial cuma iseng, tak bermakna. 70% dari busana dan peralatan dalam rumah tidak digunakan. Seumur hidup orang mencari harta, namun 70% dari hartanya dinikmati oleh ahli waris. Ada juga seorang peneliti yang mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan kurang lebih 20-30% saja dari kemampuan otaknya. Sungguh fakta-fakta ini menggarisbawahi kenyataan betapa sebagian besar potensi yang ada di dunia ini mubazir atau terabaikan atau sia-sia. Begitulah kehidupan manusia, berlimpah tetapi ditelantarkan, sebenarnya punya tapi tidak terpakai, ada tapi tidak dimanfaatkan, tersedia tetapi sia-sia. Kita dikaruniai hidup tetapi tidak dijalani dengan optimal, dikaruniai waktu tetapi lewat begitu saja, punya keluarga tetapi dicampakkan, punya teman tapi diabaikan, bakat pun tidak pernah dilatih, diasah sehingga tidak berkembang. Kesempatan melayani terbuka lebar tetapi selalu dihindari. Bayangkan betapa kecewanya Tuhan. Seperti yang terlukis dalam perumpamaan Yesus tentang talenta di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Tuan yang menitipkan uang talentanya itu sangat geram terhadap hamba yang memendam 1 talenta yang tuannya berikan. Kita akan baca di ayat yang ke-30 saja dari Matius 25. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Padahal untuk konteks zaman itu, 1 talenta bukan jumlah yang sedikit. Banyak hal yang bisa didapat jika talenta itu diusahakan dengan baik. Namun talenta itu tidak dikelola, disia-siakan, bahkan hanya dipendam di dalam tanah. Pesan perumpamaan ini bukan hanya tentang bakat atau materi, melainkan tentang semua potensi, semua relasi, hubungan dengan sesama, setiap kesempatan, semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan sampai disia-siakan. Sungguh sayang 1000 sayang jika diabaikan. Jangan sampai kita mencari, mengejar yang tidak kita miliki, tetapi justru menyia-nyiakan apa yang ada pada kita. Mari kita percayai, sekecil apapun jika itu dari Tuhan dan kita kerjakan dengan baik, pasti akan menjadi berkembang dan berhasil. Jadi mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa kemampuan apa-apa atau tanpa pemberian apa-apa dari Tuhan. Kita pasti punya sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memang berbeda, masing-masing orang berbeda kemampuan, talenta yang Tuhan berikan. Tetapi percayalah, tidak ada orang yang lahir tanpa talenta. 1 talenta saja yang diberikan kepada hamba dalam perumpamaan di dalam Injil Matius 25 tadi, jika dikembangkan pasti akan bisa berkembang menjadi 2 talenta. 2 talenta jika dikembangkan bisa menjadi 4 talenta dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa, kita introspeksi diri kita. Talenta-talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Kesempatan, waktu,
juga hal-hal yang lain, hubungan dengan sesama, relasi, semuanya yang Tuhan berikan, anugerahkan di dalam hidup kita yang kita hadapi sehari-hari, bisa kita kembangkan, bisa kita manfaatkan sehingga menjadi berkembang dan berguna tidak hanya bagi diri kita, tetapi bagi banyak orang. Jadi sangat sayang, seribu sayang jika kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita tidak hanya dinilai sebagai orang yang tidak berguna, tetapi seperti dalam perumpamaan itu, Yesus mengatakan bahwa hamba yang menyia-nyiakan 1 talenta itu sebagai hamba yang jahat dan hamba yang tidak setia. Jadi mari lewat renungan pagi hari ini kita mau menggunakan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita kembangkan, dan kita percaya apa yang kita kembangkan pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, terutama bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menganugerahkan kepada kami dalam hidup kami banyak hal ya Tuhan. Namun mungkin ada banyak yang kami sia-siakan. Tolong lewat renungan hari ini, Tuhan ingatkan kami ya Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berguna dan apa yang kami kembangkan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.